Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Morning class. Morning. How are you today? I'm fine. And you? Fine. Thank you so much for coming to my class and this last session for our study. As usual, before we start our class today, please pray together. Start. Finish. Okay. I will check your attendance. Aulia. Zahwa. Cempaka. Salsa. Yun. Yolanda. Hani. Hani belum juga. Andre. Trisha. Oke. Cindy. Belum datang. Masuk. Hani. Masuk kita. Any question about our session last week? Ada pertanyaan tentang mata kuliah kita minggu lalu? Kesehatan dan keselamatan kerja. Okay, attention please. Hari ini kita mau bahas tentang pemutusan hubungan kerja. PHK apa biasanya diputuskan atau orang gak usah kerja lagi deh gitu. Kondisi tertentunya. Pengurangan tenaga kerja. Terus perusahaan itu nggak sanggup biaya karyawannya, itulah dikurangi. Perusahaannya udah nggak sanggup lagi atau perusahaannya bangkrut. Apalagi tenaga kerjanya udah nggak kompeten. Terus karyawannya melanggar aturan. Apalagi kontrak kerjanya udah habis. Apalagi bawa perusahaan bangkrut. Apa bahasa lain selain bangkrut? Bangkrut. Gulung tikar. Selain itu? Hah? Jatuh miskin. Jamilah. Jatuh miskin lagi. Selain itu? Pailit. Belum pernah dengar istilah pailit? Kalau pelit? Oke, itulah sebab-sebab PHK tadi. Oke, next. Pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena satu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha, bisa disebabkan karena pemberhentian oleh perusahaan. Dan itu mem-PHK sebenarnya ada beban tersendiri, ya. Selain dia harus keluarin yang namanya uang apa itu nanti kita bicarakan tentang uangnya. Terus dia akan kehilangan tenaga kerja yang sudah kompeten. Karena itu PHK sebaiknya dihindari oleh kedua belah pihak, maksudnya antara pekerja dan pengusaha. Dan apabila terjadi maka perlu diatur sedemikian rupa sehingga tidak berdampak terhadap masalah lainnya. Jadi sebenarnya PHK ini gak ada yang mau, pengusaha gak mau, karyawan pun tidak mau. Siapa yang mau di PHK? Kalau tempatnya kampus selayaknya Paragon misalnya, siapa yang mau di PHK? Semoga ya Allah, semoga aku tetap di sini bersamanya selamanya, kan kayak gitu. Gajinya udah enak, tempat kerjanya udah nyaman, terus tiba-tiba di PHK. Jenis-jenis PHK. Yang pertama resign. Atau bahasa Indonesianya mengundurkan diri. Pensiun.
Loh, pensiun kok udah di PHK. Namanya pemutusan hubungan kerja. PHK itu bukan berarti selalu berarah ke yang negatif ya kawan-kawan. Kayak gini pensiun gitu. Dia kan berarti udah selesai gitu. Masa yuk atau di sini aja nggak apa-apa kan nggak gitu. Terus perusahaannya bangkrut, gulung tikar, pailit. Gak mungkin kan perusahaan itu bangkrut, tenaga kerjanya tetap di situ aja. Gajinya dari mana? Mau nggak digaji? Atau ada yang ingin bekerja dengan sukarela? Perubahan status perusahaan, bukan hanya apa yang berubah statusnya ya mas. Perusahaan juga bisa berubah statusnya. Contohnya kayak mana nih perubahan status perusahaan? Pernah waktu belajar pengantar bisnis ada jenis-jenis perusahaan kayak PT, CV, bukan CV dia, CV. Tapi kalau misalnya Persero. yang hidup namanya CV. Persero, TBK TBK itu di ujungnya ya, Mas? iya. Itu maksudnya kalau perusahaan itu laporan keuangannya dia terbuka untuk umum, makanya ada tulisan TBK karena itu artinya terbuka. Iya, terbuka artinya. Ada perusahaan dia yang merger namanya. Pernah dengar istilah merger? Baru ini memang. Oh, baru ini? Iya. Jadi merger itu artinya digabung. Pernah buat file PDF merger? Pernah. Nah, itu artinya digabung. Ya. Jadi perusahaan satu dengan perusahaan yang satu lagi, jenis usahanya itu sama. Jadi mereka bergabung menjadi satu. Kalau di Indonesia ada yang pernah namanya perusahaan buat pipa, Rucika tahu? Tahu. Wafin tahu? Tahu. Itu merek dagangnya. Itu bergabung udah perusahaannya merger. Dulu waktu diiklankan namanya Rucika Wafin. Dilihat nih, kan biasa sesama perusahaan tak ini perusahaan mau kailit, ini perusahaan baik-baik aja gitu. Diajak kerja sama digabung jadi satu. Supaya apa? Supaya karyawannya yang satu tetap kerja di situ. Ya. Semakin banyak tingkat pengangguran, semakin tinggi tingkat kriminalitas. Seperti itulah. Usahanya berubah, perusahaannya bangkrut, bisa di PHK massal. Ya, sama kayak ada perusahaan luar juga, tapi kalau nggak salah Vietnam, perusahaannya ada di Indonesia, perusahaan ban. Jadi mereka mem-PHK massal karyawannya. Padahal karyawan sudah merasa nyaman di situ. Memang udah senang di situ, gajinya juga udah bagus, tapi karena kalah bersaing dengan produk sejenis di Indonesia, tutup. Oke, terjadilah PHK. Terus efisiensi perusahaan supaya perusahaan itu tetap berjalan. Namun ada perusahaan yang cuma kayaknya kita cuma bisa produksi ini aja, jadi karyawan itu kalau bisa setengahnya dikurangin deh kayak gitu. Efisiensi perusahaan. Mangkir, apa mangkir? Kayak nggak kerja gitu, Mem. Ya, nggak masuk kerja. Nggak masuk kerja tanpa keterangan apapun. Selama berapa hari? Ada ketentuannya yang namanya mangkir. Ditahan pihak berwajib. Ya, masuk kantor polisi. Bukan cuma masuk aja dia, ditahan udah. Berarti case-nya udah berat. Sakit berkepanjangan. Sama melanggar syarat kerja. Setiap pekerja punya kontrak kerja yang harus disepakati bersama. Itulah kenapa saya katakan kepada kawan-kawan semua, kalau nanti udah kerja, mau itu jadi pegawai tetap, mau itu jadi pegawai kontrak, please baca kontrak kerjanya. Karena mungkin ada beberapa hal yang gak kita suka. Misalnya masuk jam 8 pagi, pulang jam 8 malam. Gajinya 2.500.000. Jangan diem-diem baik, habis itu tanda tangan kontrak, tiba-tiba di belakang kontraknya ada lagi, tidak boleh libur pada hari Minggu dan hari tanggal merah. Dah. Habis itu di belakang kontraknya ada lagi, ijazah asli ditahan. Belum dibaca, udah tanda tangan duluan.
Jadi kalau misalnya hal-hal yang seperti itu kayak kontrak kerja itu tolong dibaca baik-baik karena itu ditandatangani di atas materai. Kenapa dibuat kontrak kerja gitu? Supaya nanti kayak gini. Kalau kamu melanggar, kamu udah punya kontraknya, tahu konsekuensinya. Misalnya kamu tiba-tiba nggak ada, perusahaannya bisa nuntut kamu. Karena hitam di atas putih itu lebih kuat daripada cuman ngomong doang. Beniau. Yang pertama kita bahas dulu mengenai mengundurkan diri secara sukarela atau atas kemauan sendiri atau biasa kita sebut resign. Oke. Yang pertama, pekerja atau buruh yang mengundurkan diri memperoleh uang penggantian hak yang besarnya sesuai dengan kesepakatan perjanjian bersama. Jadi ada uang gitulah yang harus diganti. Penggantian hak ini berupa apa? For example, dia misalnya cuti. Ketentuan cuti itu ada di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Cuti itu 12 hari, ya, 1 tahun. 12 hari dalam 1 tahun. Jadi kalau misalnya ini di akhir tahun dia mau mengundurin diri, tapi dia belum ngambil cutinya sama sekali, itu diganti. Oke. Terus habis itu misalnya dia punya hak apa lagi ya? Selain cuti, apalagi biasanya hak karyawan selain cuti? Dia misalnya dapat reward. Rewardnya harusnya dikeluarin misalnya awal tahun depan. Cuman kan belum tutup buku nih ceritanya dia mau cuti sih resign. Nah dia dibayarin duluan. Pekerja atau buruh yang mengundurkan diri harus memenuhi syarat. Yang pertama, mengajukan permohonan pengunduran diri tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal mulai pengunduran diri. Maksudnya gimana? Ini tanggal 24. Jadi misalnya tanggal 24 minggu depan, bulan depan kita sudah mengundurkan diri. Artinya tanggal 24 bulan depan udah nggak kerja lagi. Jadi paling tidak selambat-lambatnya hari ini kita buat surat pengunduran dirinya. Fungsinya buat apa? Supaya nyari pengganti. Supaya cepat cari pengganti. Selain itu, cepat diproses. Karena begitu kamu ngasih surat, nggak besoknya langsung ya mengundurkan diri, aku nggak ada tanggung jawab lagi, enggak. Supaya karyawan yang mundurin dirinya ini dia bisa menyelesaikan tanggung jawabnya. Yolanda mau mundurin diri bulan depan. Yolanda di bagian keuangan. Jadi semua kerjaan keuangan silakan dialihkan dulu misalnya ke Sondang. Karena Yolanda udah nggak bisa pegang lagi. Dia hanya menyelesaikan apa yang harus diselesaikannya pada bulan itu juga. Terus habis itu katanya tidak terkait ikatan dinas. Ini biasanya pegawai negeri sipil dan pegawai BUMN. Ya. Dan kita pun pegawai swasta juga ada ikatan dinasnya. Jangan cuma ngomong hanya pegawai negeri aja, tapi biasanya ikatan dinas itu ada di kontrak kerja kita. Ya. Biasanya kalau PNS ataupun BUMN ada keterangan kayak gini, surat pernyataan di mana jika diterima di perusahaan ini atau bagian ini tidak boleh mengundurkan diri setelah pelantikan atau mendapat selama 5 tahun. Misalnya kayak gitu. Jadi selama 5 tahun dia nggak boleh mengundurin diri. Atau tidak boleh mengajukan pindah, misalnya kayak gitu. Apabila ada lagi dibaca persyaratannya, jangan cuma nanti disuruh buat surat pernyataan nggak dibaca pernyataannya, cuma tanda tangan tempel meterai aja.
Sudah pernah coba PNS atau BUMN kan? Nah, di bawahnya nanti ada lagi, apabila ingin mengundurkan diri atau ingin pindah, maka akan didenda dengan pembayaran misalnya 10 kali gaji. Atau enggak langsung ditulisnya denda 100 juta rupiah. Mikirlah awak itu. Kayak mana lah mau bayar 100 juta ini. Jadi nggak bisa mengundurkan diri kalau masih ada ikatan dinasnya. Tetap melaksanakan kewajiban sampai tanggal mulai pengunduran dirinya. Kayak yang tadi, dia tetap bekerja sampai bulan depan. Diselesaikanlah seluruh masalah-masalah pekerjaannya dan tanggung jawabnya sampai bulan depan. Oke. Any question? Ada yang mau bertanya? Gak ada. Lanjut. PHK. Oh, tulisannya kayak PKK. Dengan alasan pensiun. Nih, yang pensiun. Pengusaha dapat memutuskan hubungan kerja karena pekerja atau buruh telah memasuki usia pensiun. Berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, usia pensiun adalah 55 tahun, maksimal 60 tahun. Jadi kalau umurnya udah segitu, udah nggak kerja lagi. Kenapa? Sudah tua, udah nggak mampu lagi. Bahasa pekerjaannya sudah tidak produktif lagi. Kalau kompeten masih lebih kompeten atau itu daripada awak. Kalau masalah kompetennya, cuman kan kalau apalagi kalau misalnya dia terbiasa ngangkat kerjaannya itu barang-barang berat yang memang kerja fisik banget gitu kan. Kan ada tuh kayak di proyek apa segala macam, kan udah nggak cocok lagi atau suruh ngangkat batu bata. Oke. Terus habis itu ada lagi yang namanya pensiun adalah telah bekerja selama 25 tahun berturut-turut. Misalnya ini umur saya 20. Misalnya umur saya 20, berarti 25 tahun 45. Dan misalnya saya pensiun walaupun masih muda. Next, PHK dengan alasan pekerja meninggal dunia. Itu udah langsung putus ya, tapi kewajiban perusahaannya belum putus. Apabila pekerja atau buruh meninggal dunia kepada ahli warisnya. Ahli waris itu bisa berupa istri ataupun anaknya. Jadi kalau yang single kayak mana? Orang tuanya. Kalau single suaminya lagi. Enggak, memang single suaminya katanya. Gimana mau punya suami kalau single? Mantan suami gak mungkin. Mantan pacar gak berhak ya. Awak kerja mati-matian kok dia pula. Awak kerja mati-matian sampai mati kok dia pula menikmati. Kalau nggak ada berarti orang tuanya. Ataupun misalnya dia kan ada yang sebatang kara, sedihnya lah ya sebatang kara. Dia tinggal di mana, tempat budenya atau siapanya gitu. Jadi kalau meninggal dunia ahli warisnya dapat ini. Ayo pekerja-pekerja sukses dengarkan. Uang sejumlah 2 bulan pesangon. Jangan bekerja untuk meninggal. Ini dengarkan dulu. Pekerja umum. Uang sejumlah 2 bulan uang pesangon. Oke. Terus ada lagi tambahnya uang sejumlah 1 bulan uang penghargaan masa kerja. Dia udah kerja berapa puluh tahun gitu misalnya. Jadi kalau yang udah kerja setahun tidaklah bayar. Oke lanjut. PHK dengan alasan perusahaan bangkrut. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan itu tadi ya, pailit bangkrut dan penundaan kewajiban pembayaran utang mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Iya, apalagi nih banyak kali istilahnya sakit kepala kami. Kurator itu adalah orang yang mengawasi misalnya
siapa lagi kita bilang ya? Si kawan itu, kalau dibilang namanya nanti sini kok pengen pula bang perusahaan itu kata Memici. Si kawan itu misalnya bangkrut perusahaannya, cuman kan perusahaan ini masih punya harta. Apa ya harta perusahaan? Aset perusahaan. Bangunan. Terus tanah. Tanah. Terus aset harta karun. Bangunan. Terus apa lagi tadi Chan? Tanah. Terus tadi ada yang ngomong tadi Ekuitas. asuransi. Enggak, tadi ada yang ngomong surat berharga, surat tanah kek, surat utang kek. Yang penting itu surat berharga. Apa lagi? Peralatan. Itu aset ya. Nah, ini semuanya bernilai, bisa dijual. Jadi misalnya selama perusahaan si kawan itu pilotlah dia, ya kan? Karyawannya ini banyak, dia nggak mampu lagi untuk membayar pesangon dan segala macamnya. Ini semua pada dijualin, tapi diawasi oleh kurator itu tadi. Kurator itu tadi, misalnya ada badan pengawas hukum, ditugaskan, Dre, tolong dilihat ini harta perusahaan ini, dijual, dilelang. Pernah nggak lihat di medsos ada lelang KPK? Tuh. Seringnya bea cukai. Bea cukai ini KPK sekarang melelang barang para koruptor. Jadi kewajiban perusahaan yang pertama memberikan uang pesangon sebesar 1 kali saja. Kalau dia bangkrut, enggak lah udah bangkrut, bayar pesangonnya terus menerus kan enggak. Uang penghargaan masa kerja 1 kali dan uang penggantian hak 1 kali. Itulah kenapa kadang rata-rata perusahaan yang sudah bangkrut, attention please, dia nggak bisa langsung bayar uang pesangon karyawan semuanya. Oke, nextnya PHK dengan alasan efisiensi perusahaan. Efisiensi dilakukan oleh perusahaan jika terjadi sesuatu keadaan yang menyebabkan biaya pengeluaran lebih banyak daripada pemasukan, besar pasak daripada tiang. Ada nggak kira-kira perusahaan yang kayak gitu? Boncos terus tiap bulan, keuntungannya dikit kali, bahkan nggak tutupi biaya operasionalnya. Jadi dilakukanlah pengurangan karyawan. Tapi mereka mengeluarkannya PHK gitu kan? Iya, tapi dia harus di PHK. Kenapa? Kalau perusahaan ini mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan, kayak gitu ya. Kalau tidak ada surat PHK atau pengunduran dirinya dari karyawan, akan tetap bayar terus tiap bulan. Sementara kan kita mau menekan biaya pengeluaran nih ceritanya. Jadi harus dibuat pemutusan hubungan kerja. Nah, pemutusan hubungan kerja itu kan ada ngelahirin, kalau misalnya di BPJS itu, kawan-kawan ya, kalau kita sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan, ya, perusahaan itu kan bayarnya kalau tidak salah 70-30 gitu, kita tetap bayar. Jadi jangan bilang kalau misalnya bayar BPJS itu kita, BPJS Kesehatan itu kita nggak bayar, itu kita bayar, ya, kita bayar hanya saja sebesar 30%. Misalnya kalau 100.000 iurannya, kita cuma bayar 30.000 aja, 70.000-nya perusahaan yang bayar. Jadi kalau misalnya perusahaannya ini kayak tadi besar pasak daripada tiang, mau ngurangin karyawan, kan ada tuh kayak surat pengunduran diri karyawan, itu disimpan ya orang SDM, disimpan. Habis itu kontrak kerja yang udah habis disimpan juga. Terus pemutusan hubungan kerja itu harus tertulis juga, bukan cuma ngomong kamu dipecat ya hari ini, enggak. Harus ada berkasnya nanti diupload di sistem BPJS itu. Jadi BPJS menyatakan bahwa ini pekerja si Andre ini sudah tidak bekerja lagi, tutup. Nah, si Andre kan ada surat pengunduran dirinya, ada surat dari perusahaan bahwasanya dia udah nggak bekerja lagi.
itu disimpan. Si Andre kan misalnya udah kerja berapa tahun, 20 tahun, dia kan ada uang jaminan hari tua gitu di BPJS itu bisa dicairkan dengan catatan dia ngajukan bahwasanya dia sudah tidak bekerja lagi di perusahaannya Pak Zikri, ini surat pengunduran dirinya diupload. Habis itu ada beberapa berkas yang harus ditandatangani, di scan, diupload lagi. Nanti orang BPJS akan mewawancari Andre melalui video call. Benarkah kamu sudah mengundurkan diri? Kamu namanya si ini dengan nicknya sekian kayak gitu. Kenapa ditanya nick? Kenapa perlu nick? Karena kalau nama itu udah pasaran. Iya, karena nama itu pasaran. Banyak yang namanya Andre. Kawan. Tapi Mem, kenapa ada perusahaan tuh kayak BPJS tuh beda-beda? Ada yang harus 1 tahun kerja dulu, ada yang emang baru begitu masuk langsung dikasih BPJS. Kenapa beda-beda gitu? Itu tergantung kebijakan perusahaan. Tapi biasanya yang pertama, kalau kita mau masuk kerja 3 bulan dulu yang namanya training atau magang. Habis itu setelah 3 bulan barulah kita jadi karyawan kontrak 2 tahun, kontrak dulu. Habis itu setelah 2 tahun baru bisa jadi karyawan tetap. Nah, selama dia jadi karyawan kontrak itu biasanya udah dibuatin BPJS dia. Salah satu strategi yang bisa dilakukan oleh perusahaan adalah efisiensi di bagian ketenagakerjaan. Jika hal ini dilakukan, kewajiban dari perusahaan adalah memberikan uang pesangon sebesar 2 kali. Memberikan uang penghargaan masa kerja sebesar 1 kali dan memberikan uang penggantian hak juga. Itulah kenapa harus dihindari PHK ini, karena perusahaan harus menyiapkan uang banyak. Karyawan pun kadang ada yang tidak mau, tidak bekerja lagi. Secapek-capeknya kerja, lebih capek pengangguran yang lagi nyari kerja. PHK dengan alasan pekerja mangkir. Oke. PHK dengan alasan pekerja mangkir kerja, ingat, selama 5 hari berturut-turut tanpa keterangan. Pekerja yang sering mangkir akan diberikan surat peringatan sebanyak 3 kali berturut-turut oleh perusahaan pekerja tersebut dapat memutuskan hubungan pekerjaannya. Oke, jadi karena untuk melindungi pekerja juga, kamu diberhentikan karena kamu sudah tidak berkompeten lagi, karena kamu sudah mangkir dan tidak mengikuti aturan perusahaan. Ini uang pesangon, ini uang penggantian hak kamu. Terima kasih. Ya, para pengusaha sekalian, jangan lupa bilang terima kasih meskipun kamu gede banget sama dia. Kalian nggak suka karena apa? Lidah itu tidak bertulang, tapi paling sering menyakiti hati orang. Hal-hal yang upayakan dapat dilakukan pengusaha untuk menghindari PHK. Yang pertama, kurangi jam kerja secara keseluruhan kayak tadi. Ya. Terus alihkan shift, jika perlu ubah shiftnya dari 3 shift jadi 2 shift aja. Ya. Hapus semua bentuk kerja lembur, kalau yang tidak perlu nggak usah lembur. Karena semakin lama pekerja bekerja, semakin streslah dia. Oke. I think it's enough. And this is our last session in this subject. I'm so sorry if I have a mistake in my attitude and my work. I hope you can meet maybe next semester or next week. Okay. Terima kasih semuanya untuk pertemuan hari ini, pertemuan terakhir kita. Hari saya minta maaf jika saya ada salah-salah kata, dan Saya juga minta maaf, Mem. Enggak tahu kalau kalian. jika menyinggung kawan-kawan merasa kayak satu semester ini aku selalu diajarin memeci. Mohon maaf, saya minta maaf sekali. Saya juga minta maaf, Mem. Siapa tahu tersinggung, kan ada yang seperti itu. Semua rambut sama hitam, tapi hati siapa yang tahu. Terima kasih semuanya dan mohon maaf, dan semoga kita akan ketemu di lain kesempatan di tempat yang lebih baik. Oke, Mem.
Dan saya juga berharap sih ketemu kalian lagi. We have it, man.